Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Winardi dengan NIM 12250311848 dari kelas Sistem Informasi 6D UIN Suska Riau. Dosen pengampu Ibu Megawati, Eskom MT. Di sini saya akan menjelaskan framework COVID 2019 terkhususnya domain EDM 01 dan domain EDM 02. Sebelum kita masuk ke EDM 01 dan EDM 02, marilah kita mengenal COVID terlebih dahulu. COVID merupakan kerangka kerja yang dibuat oleh ISAKA untuk membantu perusahaan mengelola dan mengawasi teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis. Dengan menggunakan praktik terbaik, COVID membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, COVID juga menjadi jembatan antara kebutuhan bisnis dan teknologi dengan menghubungkan aspek teknis teknologi informasi ke strategi perusahaan. Banyak organisasi di seluruh dunia menggunakannya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan TI. Sekaligus mengukur serta meningkatkan kinerja TI mereka berdasarkan standar internasional. Selanjutnya, marilah kita membahas perkembangan COVID dari masa ke masa. Yang pertama, COVID-1 pada tahun 1996. Kerangka awal untuk audit dan kontrol sistem informasi berfokus pada kepatuhan dan manajemen risiko. Selanjutnya, COVID-2 pada tahun 1998. COVID-2 ini penyempurnaan dari COVID-1 dengan peningkatan pada kontrol dan manajemen data. Selanjutnya, COVID-3 pada tahun 2000, yaitu memperkenalkan model kematangan, memungkinkan organisasi menilai tingkat penerapan tata kelola TI serta mulai menghubungkan TI dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya itu COVID-4 pada tahun 2005, menyelaraskan tata kelola TI dengan standar internasional seperti ITIL, ISO 27001 dan COSO, serta memperkuat pendekatan strategi dalam pengelolaan TI. Selanjutnya itu COVID-5 pada tahun 2012, yaitu mengusung 5 prinsip utama yang meningkatkan tata kelola TI yang lebih holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu COVID 2019 yang kita pakai sampai sekarang. COVID 2019 ini lebih fleksibel dan adaptif, mendukung transformasi digital serta menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Selanjutnya itu EDM 01 atau Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. EDM 01 merupakan salah satu core model dalam kerangka kerja COVID 2019 yang berfokus pada memahami dan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola TI dalam perusahaan. Menerapkan dan menjaga sistem tata kelola yang jelas, termasuk pembagian wewenang dan tanggung jawab, agar perusahaan bisa mencapai misi, tujuan, dan sasarannya. EDM 01 terus berkembang mengikuti perubahan dalam pengelolaan teknologi informasi perusahaan. Pada tahun 1980-an, fokusnya pada pengendalian TI. Lalu, pada tahun 1996, ISAKA merilis COVID sebagai panduan audit dan kontrol. COVID 4.1 mulai menjelaskan TI dengan strategi bisnis, sementara COVID 5 memasukkan EDM 01 ke dalam kategori Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Dengan hadirnya COVID 2019, EDM 01 menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada nilai bisnis, memastikan tata kelola TI efektif dan selaras dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, komponen utama dari EDM 01 yang pertama yaitu kebijakan tata kelola TI. Kebijakan ini mencakup pedoman, standar, dan prosedur yang mengatur pengelolaan teknologi informasi. Kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi dan disosialisasikan ke seluruh organisasi. Yang kedua itu struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan peran serta tanggung jawab. Struktur ini harus mendorong kerjasama antar departemen dan memastikan akuntabilitas dalam manajemen TI. Yang ketiga, proses tata kelola TI. Proses ini meliputi tahapan untuk menilai, mengarahkan, dan mengawasi tata kelola teknologi informasi. Yang terakhir yaitu mekanisme pemantauan. Mekanisme ini terdiri dari alat dan metode untuk mengawasi kinerja tata kelola TI. Mekanisme tersebut harus menyediakan umpan balik yang jelas serta mendukung perbaikan berkelanjutan.
Selanjutnya itu tujuan, target penerapan, dan contoh implementasi dari EDM 01. EDM 01 memastikan pengelolaan TI yang konsisten, terintegrasi, dan sesuai tata kelola perusahaan. Keputusan TI harus mendukung strategi bisnis dengan diawasi dengan transparan serta mematuhi hukum, kontrak, dan regulasi yang berlaku. Target penerapan EDM 01 adalah memastikan tata kelola TI yang baik dengan menetapkan aturan sesuai kebutuhan bisnis dan mematuhi regulasi. TI harus mendukung efisiensi proses bisnis, transformasi digital, serta kepatuhan terhadap peraturan bisnis dan investasi TI yang bermanfaat. Keberhasilannya diukur melalui biaya akibat ketidakpatuhan, jumlah masalah hukum, pelanggaran kontrak, serta kepuasan manajemen, pelanggan, dan pemasok terhadap efektivitas proses bisnis. Bank BCA menerapkan EDM 01 untuk memastikan pengelolaan TI sesuai strategi bisnis dan regulasi seperti OJK serta ISO 27001. Komite Tata Kelola TI dibentuk untuk mengawasi kebijakan, melakukan audit sistem, serta mengelola risiko keamanan data. Keputusan investasi TI dicatat dan dilaporkan ke Dewan Direksi. Sementara evaluasi kebijakan dan pelatihan rutin dilakukan. Dengan langkah ini, BCA menjaga kepatuhan, mengurangi risiko kebocoran data, dan memastikan teknologi memberikan manfaat bagi bisnis serta nasabah. Selanjutnya itu EDM 02 atau Ensured Benefit Delivery. EDM 02 dalam COVID 2019 memastikan investasi TI memberikan manfaat optimal bagi perusahaan. Model ini membantu memaksimalkan pengeluaran TI dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan, dan daya saing bisnis. Selain itu, EDM 02 mengukur serta mengelola manfaat investasi TI agar selaras dengan tujuan perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi bisnis. EDM 02 berkembang seiring kesadaran bahwa investasi TI harus memberikan manfaat nyata bagi bisnis. Awalnya fokus pada audit dan kontrol, lalu dalam COVID 4.1 mulai menekankan keselarasan TI dengan strategi bisnis. COVID 5 memperjelas konsep ini dalam domain evaluate, direct, dan monitor. COVID 2019 menjadikannya lebih fleksibel dan berbasis nilai bisnis, memastikan investasi TI benar-benar memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya komponen utama dari EDM 02. Yang pertama itu identifikasi manfaat. Menentukan potensi manfaat dari investasi TI baik dalam aspek finansial maupun non-finansial. Contoh manfaatnya antara lain peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, serta pengurangan risiko. Yang kedua yaitu realisasi manfaat. Memastikan manfaat dapat diwujudkan melalui pelaksanaan proyek TI yang efisien. Misalnya, organisasi dapat memberikan pelatihan kepada pengguna dan mengintegrasikan sistem baru ke dalam proses bisnis. Yang ketiga yaitu perencanaan manfaat. Merancang strategi untuk mewujudkan manfaat, mencakup jadwal, sumber daya, dan indikator keberhasilan. Misalnya, organisasi dapat mengembangkan rencana proyek TI dengan tujuan manfaat yang terdefinisi dengan jelas. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Mengawasi dan menilai pencapaian manfaat guna memastikan tujuan terpenuhi. Misalnya, organisasi dapat menerapkan KPI untuk mengukur peningkatan efisiensi atau tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tujuan, target penerapan, dan contoh implementasi EDM 02. EDM 02 memastikan investasi TI memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Setiap proyek, layanan, dan aset TI harus dikelola efisien agar mendukung bisnis tanpa pemborosan. Perusahaan perlu memahami biaya dan manfaat TI dengan jelas, memastikan teknologi yang digunakan benar-benar meningkatkan kinerja bisnis. Target penerapan EDM 02 adalah memastikan TI memberikan manfaat nyata bagi bisnis dengan mengoptimalkan proses internal, mengelola transformasi digital, dan memastikan investasi TI berdampak positif. Keberhasilannya diukur dari kepuasan manajemen, pelanggan, serta realisasi manfaat sesuai rencana. Evaluasi rutin diperlukan agar transformasi berjalan dengan sesuai anggaran, waktu, dan dukungan pemangku kepentingan atau stakeholder.
PT Telkom Indonesia menerapkan EDM 02 untuk memastikan investasi teknologi memberikan manfaat bagi bisnis dan pelanggan, seperti dalam pengembangan IndiHome. Sebelum diluncurkan, Telkom melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan. Setelah berjalan, evaluasi dilakukan dengan mengukur pertumbuhan pelanggan, kepuasan pengguna, serta efisiensi layanan. Telkom juga meninjau dampak jaringan serat optik terhadap pendapatan dan digitalisasi nasional, memastikan teknologi yang dikembangkan benar-benar bermanfaat dan memperkuat posisi perusahaan. Jadi kesimpulannya, EDM 01 dan EDM 02 dalam kerangka kerja COVID 2019 berperan penting dalam memastikan tata kelola TI yang efektif serta investasi TI yang memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. EDM 01 membantu perusahaan dalam menetapkan, memelihara, dan mengawasi sistem tata kelola TI agar selaras dengan strategi bisnis, meminimalkan risiko serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, EDM 02 memastikan bahwa setiap investasi di bidang TI benar-benar memberikan nilai tambah, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung tujuan bisnis perusahaan. Implementasi yang baik dari kedua model ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola teknologi secara optimal, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi bisnis dan para pemangku kepentingan. Baiklah, sekian. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.